Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah sosiologi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai stratifikasi sosial dan mobilitas sosial. Semoga Mas dan Mbak dalam keadaan sehat walafiat dan bisa belajar dengan baik. Stratifikasi sosial itu berasal dari istilah social stratification atau yang berarti berlapis-lapis dalam masyarakat ya, atau stratifikasi sosial itu dari asal katanya itu stratum yang berarti lapisan berarti. Jadi stratifikasi sosial itu merupakan satu pembedaan penduduk di dalam masyarakat ya, dalam sebuah kelas-kelas sosial, itu namanya stratifikasi sosial. Nah, kalau menurut Weber itu menjelaskan kalau stratifikasi sosial itu sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ya, dalam lapisan hierarkis ya. Nah, lapisan hierarkisnya itu biasanya adalah bentuknya seperti piramida ya. Kalau yang di atas ini golongan atas, yang di tengah ini golongan menengah atau masyarakat kelas menengah, yang bawah itu masyarakat kelas bawah. Nah, penggolongan kelas ini berdasarkan banyak hal ya. Jadi bisa karena ukuran kekayaan, bisa karena kekuasaan, bisa karena kehormatan, bisa juga karena ilmu pengetahuan. Ukuran kekayaan ya misalnya orang-orang kaya. Kalau ukuran kekuasaan ya bupati, gubernur, presiden, atau zaman dulu raja ya. Ukuran kehormatan orang-orang yang dihormati di masing-masing daerah, misal kepala suku dan sebagainya. Atau bisa juga karena misalkan dia memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi mengenai agama, Pak Yai gitu kan, dihormati di tempatnya. Atau yang ukuran kehormatan yang lebih spesifik lagi adalah para tokoh masyarakat, itu kan dihormati karena ketokohannya. Nah, di dalam stratifikasi sosial itu ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah stratifikasi sosial tertutup, yaitu di dalam masyarakat yang memiliki stratifikasi sosial tertutup itu masyarakatnya tidak bisa berpindah kelas. Misalnya sistem kasta yang ada di Bali ya. Jadi atau sistem kasta yang ada di India. Kalau kelasnya Brahmana ya Brahmana terus, kalau kesatria terus, kalau Waisya terus, kalau Sudra terus. Nggak bisa pindah. Kalaupun mau pindah, berarti mereka atau masyarakat yang ada di satu daerah yang kelas sosialnya tertutup itu harus keluar dari wilayah tersebut. Seperti di Bali misalkan, kalau kelas Sudra menikah dengan Brahmana, berarti mereka ini harus keluar dari Bali ya, tidak boleh menetap di situ lagi karena itu sudah melanggar ketentuan adat yang ada di sana. Itu contoh kelas stratifikasi sosial tertutup. Nah, kalau stratifikasi sosial terbuka itu artinya ya, anggota masyarakat yang ada di sana itu bisa berpindah-pindah kelas ya, seperti di lingkungan kita ya. Jadi misalkan tadinya anaknya seorang petani ya, kemudian karena dia rajin dan gigih untuk mengenyam pendidikan, setelah lulus pendidikan dia akhirnya menjadi dokter. Itu kan naik kelas sosialnya dari kelas sosial bawah menjadi kelas sosial menengah ya. Atau bisa juga menjadi pengusaha sukses kelas menengah atas, seperti itu. Dan sebaliknya, pengusaha sukses kalau bangkrut bisa jadi miskin ya, nanti dari kelas sosial atas ke kelas sosial yang bawah. Nah, itu contohnya kalau stratifikasi sosial terbuka atau jenis stratifikasi yang kedua. Nah, selanjutnya ada jenis stratifikasi sosial yang campuran. Nah, kalau campuran di sini artinya apa? Di dalam masyarakat itu ya, itu ada 2 jenis stratifikasinya, yaitu stratifikasi tertutup dan stratifikasi terbuka. Contohnya kalau di Indonesia itu ada di daerah istimewa Yogyakarta ya. Ada sebagian masyarakat yang masih menganut adat istiadat Yogyakarta sehingga kelas sosialnya itu tertutup. Misalkan abdi dalem jadi abdi dalem terus, raja jadi raja ya, dan keturunannya nanti pangeran bisa jadi raja, seperti itu. Dan di Yogyakarta yang bisa menempati jabatan kelas sosial politik tertinggi atau gubernur itu kan rajanya. Itu contoh kelas sosial
tertutup tapi ada di dalam lingkungan kelas sosial terbuka. Di Jogja kan juga yang menempati kelas sosial atas tidak hanya raja tapi banyak ya. Jadi di Jogja itu misalkan ada orang lain yang pengusaha misalnya juga menempati kelas atas ya. Tapi di beberapa aspek tertentu misalkan di politik itu tadi yang menempati kelas sosial hanya keturunan Raja Hamengkubuwono. Itu contohnya kelas sosial campuran. Kalau di negara lain ya selain Indonesia contohnya ada di Inggris. Inggris walaupun sebuah negara tapi sistem pemerintahannya itu masih dipegang oleh pimpinan tertingginya masih dipegang oleh raja atau Ratu Elizabeth-nya. Nah, tapi untuk mengurus pemerintahan ada kelas sosial terbukanya yaitu Perdana Menteri. Perdana Menteri bisa dijabat oleh siapapun bagi anggota masyarakat yang ada di Inggris yang mumpuni dan yang dipilih oleh dewan yang ada di Parlemen Inggris. Nah, itu contohnya kelas sosial campuran. Nah, stratifikasi sosial itu memiliki peran dan fungsinya ya. Perannya apa saja ya? Yang pertama adalah mendistribusikan hak-hak istimewa yang objektif ya. Tentunya mendistribusikan hak-hak itu kepada masing-masing kelas. Misalkan kelas atas ya pasti mempunyai hak-hak istimewa, kelas menengah, begitu pula kelas bawah ya. Jadi yang memiliki hak itu tidak hanya kelas atas saja tapi sampai kelas bawah. Artinya ya hak-hak itu akan ditentukan oleh masyarakat pemilik kelas sosialnya ya. Nah, misalkan di dalam kelas sosial terbuka ya, penghasilan, tingkat kekayaan, keselamatan, wewenang dan sebagainya itu ditentukan oleh orang-orang yang berhasil ya. Begitu pula orang-orang yang misalkan kelas bawah ya, mereka akan menerima hak, wewenang, keselamatan dan penghasilan dan sebagainya sesuai dengan jerih payahnya mereka sendiri. Nah, yang kedua ada peran menjadi sistem pertanggaan ya atau menjadi pijakan step by step-nya strata yang berhubungan dengan kewibawaan atau penghargaan bagi mereka ya individu yang berjuang yang sukses dalam memanage dirinya, akhirnya mereka akan menempati strata yang tinggi karena apa? Mereka sukses melakukan mobilitas sosial dari strata yang rendah menuju ke strata yang tinggi. Nah, yang ketiga ada kriteria sistem pertentangan dan persaingan, yaitu fungsinya untuk apa ya, dilihat melalui kualitas pribadi, keanggotaan kelompok, kerabat ya, wewenang atau kekuasaan. Jadi dalam stratifikasi sosial itu akan membagi-bagi ke dalam beberapa hal tersebut. Yang keempat menjadi penentu lambang-lambang atau simbol sebuah status kedudukan seseorang, dan itu juga akan berpengaruh terhadap perilakunya. Orang kelas atas, kelas menengah, kelas bawah perilakunya akan berbeda-beda, cara berpakaiannya berbeda, bentuk rumahnya berbeda dan sebagainya. Nah, peran stratifikasi sosial di dalam masyarakat juga menjadi penentu tingkat sukar atau mudahnya bertukar kedudukan. Karena kalau di dalam stratifikasi yang tertutup itu nggak bisa, tapi kalau di dalam stratifikasi sosial yang terbuka itu bisa, tapi butuh usaha atau achievement dari individu itu. Nah, stratifikasi sosial ini juga bisa berefek, bisa menjadi konflik atau efek negatif, tapi juga bisa menjadi efek positif, yaitu sebagai alat solidaritas antar individu atau kelompok yang menduduki sistem sosial yang sama dalam masyarakat. Jadi nanti ya Mas Mbak bisa melihat bahwa ketika kita belajar mengenai stratifikasi dan mobilitas sosial, ini akan mempengaruhi banyak hal. Misalkan di sini saya contohkan hobi ya, hobinya pasti beda. Antar berbeda kelas hobinya beda. Pakaian ya, pakaiannya pasti beda. Orang yang kelas bawah, kelas menengah, kelas atas. Rumah dan perabotan rumahnya juga pasti akan beda. Bahasa dan gaya bahasanya juga beda. Orang kelas menengah, kelas bawah dengan kelas atas beda. Makanan yang dimakan juga pasti beda. Gelar dan jabatannya juga berbeda. Ini bisa Mas dan Mbak analisis di dalam kehidupan sehari-hari ya. Coba silakan lihat di lingkungan sekitar. Pasti aspek-aspek ini akan berbeda antar kelas sosial menengah, bawah dan atas atau bawah menengah atas. Itu pasti berbeda. Nah,
ini ada beberapa dampak positif atau akibat stratifikasi sosial. Jadi ada dampak positif dan negatifnya ya. Jadi kalau dampak positifnya sendiri ya, itu akan menimbulkan kemauan dari setiap individu untuk bersaing supaya bisa berpindah kedudukan atau menempati posisi stratifikasi yang paling atas ya. Terus dampak positif yang kedua yaitu meningkatnya pemerataan pembangunan di setiap daerah, baik atas usulan masyarakat atau juga usaha pemerintah untuk menghilangkan yang namanya kesenjangan sosial. Itu dampak positifnya. Kalau dampak negatifnya jelas adalah konflik antar kelas ya. Konflik antar kelas itu sangat mungkin terjadi ya. Misalkan ya, ketika terjadi perbedaan kepentingan antar kelas sosial seperti yang sedang terjadi sekarang ya, dengan adanya Omnibus Law ya, itu kan terlihat jelas konflik antara kelas bawah yaitu buruh dengan para pengusaha, yaitu pengusaha punya kepentingan untuk agar pemerintah dan pengusaha punya kepentingan agar investasi masuk, tapi para buruh punya kepentingan juga, mereka tidak mau bekerja kontrak dan dihitung per jam dan segalanya ya. Itu kan terlihat ada konflik antar kelas. Nah, dampak negatif yang lainnya juga terjadi konflik antar kelompok sosial ya, karena di dalam strata itu kan pasti banyak singgungan ideologi, profesi, agama, suku dan ras ya. Dalam persaingan mencapai strata itu kan pasti terjadi konflik ya. Nah, dampak negatif yang lainnya ada konflik antar generasi ya. Konflik ini biasanya terjadi antara generasi tua yang mempertahankan nilai-nilai agar nilai-nilai budaya tetap luhur dengan generasi muda yang ingin mengadakan perubahan. Nah, ini lazim terjadi ketika di masyarakat ada generasi muda yang pengen desanya berkembang misalkan ya, tapi ada generasi tua yang udah jangan, nggak boleh dilakukan pembangunan di sini ya. Misalkan golongan tua pengen mempertahankan alam, tapi golongan muda pengen melakukan pembangunan ya. Ini biasa terjadi di dalam masyarakat, di pedalaman atau di masyarakat desa hutan. Ini lazim terjadi. Anak yang muda pengen hutannya dirubah menjadi untuk ditanami komoditas-komoditas baru, tapi yang tua nggak boleh, hutan itu nggak boleh dijamah, harus tetap asri ya, nggak boleh dikelola, harus milik alam dan sebagainya. Ini lazim terjadi. Atau misalkan para petani ya, misalkan para nelayan juga begitu. Nelayan tua menggunakan cara-cara tradisional, nelayan muda pakai mesin dan sebagainya ya, mengambil ikan secara berlebihan. Dan biasanya kalau golongan tuanya itu pengen mempertahankan nilai-nilai dengan dasar agar ikan-ikannya tidak habis ya, artinya biasanya itu hanya boleh menangkap ikan yang besar saja, ikan-ikan yang kecil tidak boleh ditangkap biar tidak habis gitu. Selanjutnya kita akan bahas mengenai mobilitas sosial ya. Jadi mobilitas sosial itu perpindahan ya, mobilitas itu perpindahan atau pergerakan secara sosial ya, individu di dalam masyarakat ya. Bisa perpindahan dari kelas sosial, bisa perpindahan tempat ya, atau wilayah tempat tinggalnya. Jadi kalau secara lazim mobilitas sosial itu perpindahan kelas sosial, tapi mobilitas sosial juga bisa merupakan sebuah proses ya, proses perpindahan tempat atau wilayah seseorang dalam kehidupannya ya. Jadi nanti mobilitas sosial itu ada yang namanya mobilitas sosial climbing ya, artinya tadi mobilitas sosial atau perpindahan kelas sosial seseorang dari kelas bawah menjadi kelas atas. Kalau yang kedua ada mobilitas sosial sinking, itu perpindahan kelas dari tadi kelas atas menjadi kelas bawah. Nah, yang selanjutnya ada mobilitas sosial horizontal. Horizontal itu berarti dia itu melakukan perpindahan ya, tapi tidak mempengaruhi kelas sosialnya. Misalkan melakukan pergantian warga negara ya, misalkan dari warga negara
berhasil menjadi warga negara Indonesia, itu namanya mobilitas sosial horizontal. Nah, kalau mobilitas sosial geografis, Mas dan Mbak sudah sering dengar, misalkan urbanisasi, ya, perpindahan dari desa dan ke kota, ya, itu merupakan contoh mobilitas sosial geografis. Nah, mobilitas sosial sinking, ya, itu diperoleh melalui tangga pijakan-pijakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan orang yang pengen menjadi seorang dosen, ya, dia harus menyelesaikan studi sampai S2, ya. Nah, jadi misalkan tadinya hanya anak seorang petani, ya, terus tapi si anak petani ini pengen merubah hidupnya agar kelak bisa mensejahterakan keluarganya, ya. Si anak petani ini dengan tekun, ya, belajar terus sampai dapat beasiswa terus sampai akhirnya lulus S2 dan diterima menjadi dosen, ya. Itu contoh mobilitas sosial sinking. Nah, ini ada contoh, ya, kakeknya itu petani, neneknya petani, ya. Nah, ini punya anak, ya, ibunya petani, ayahnya petani, tapi ini anak dari anaknya menjadi guru, ya, anaknya menjadi camat, ya. Nah, ini adalah contoh dari mobilitas sosial antar generasi, ya. Jadi mobilitas sosial dibagi lagi, ada namanya mobilitas sosial intragenerasi dengan mobilitas sosial antar generasi, ya. Kalau intragenerasi itu hanya pada satu generasi saja. Misalkan tadinya ayahnya petani, ibunya petani menjadi anaknya guru. Itu berarti mobilitas sosial intragenerasi, ya, terjadi dalam satu generasi saja. Tapi kalau terjadi dalam dua generasi, ya, seperti contoh yang ada di gambar ini merupakan contoh mobilitas sosial antar generasi, ya. Tadinya kakeknya petani, cucunya ada yang jadi camat, ada yang jadi guru. Dan mobilitas sosial antar generasi ini bisa saja sinking, sifatnya itu naik. Ini kan dari kakeknya petani sama neneknya petani naik, ya, jadi anaknya sama guru, ataupun bisa turun, ya, bisa saja turun, mobilitas antar generasi turun, ya. Tadinya misalnya kakeknya sama neneknya guru sama bupati, ya, tapi di cucu-cucunya itu malahan jadi buruh misalnya, ya, itu mobilitas antar generasi tapi turun. Nah, ada beberapa faktor yang menjadi pendorong mobilitas sosial. Yang pertama adalah status sosial, ya. Yang kedua ada kondisi ekonomi. Yang ketiga situasi politik. Keempat pertambahan penduduk. Yang lima petualangan. Karena tadi mobilitas sosial kan bisa sifatnya geografis, jadi petualangan masuk di sini. Nah, sebenarnya hambatan status sosial, kondisi ekonomi, situasi politik, dan pertumbuhan penduduk itu sangat lazim terjadi. Karena apa? Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita selalu mengalami yang namanya permasalahan-permasalahan status sosial, ya. Misalkan orang yang status sosialnya kelas bawah nggak mungkin nyaman dengan status sosial ini, pasti mereka akan berusaha untuk bisa naik ke kelas status sosial menengah maupun atas. Itu yang menjadi faktor terjadinya mobilitas sosial, ya. Nah, orang yang kondisi ekonominya tidak baik, ya, juga pasti akan berusaha untuk biar lebih baik lagi. Situasi politik juga mempengaruhi. Misalkan, ya, situasi politik yang aman dan kondusif, pasti masyarakat yang ada di dalam negara itu pasti akan dengan mudah meraih status sosial yang lebih tinggi. Tapi kalau kondisi politiknya perang atau ricuh, ekonominya kacau, ya kan, seorang akan menjadi terhambat untuk naik. Bahkan yang sudah naik, pengusaha-pengusaha, ya, itu bisa saja usahanya bangkrut atau miskin, mobilitas stratifikasi sosialnya turun dari strata atas ke strata yang bawah. Nah, pertambahan penduduk ini juga akan menjadi faktor pendorong mobilitas sosial. Misalkan, ya, semakin banyaknya pertumbuhan penduduk, kalau tidak diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mencukupi, juga itu akan menjadikan masalah sosial, yaitu pengangguran. Ya, misalkan yang tadinya orang tuanya itu semuanya bekerja, bisa saja anaknya malah tidak bekerja, ya, atau hanya menjadi buruh serabutan karena pertambahan penduduk yang semakin banyak tidak terkontrol, terus akhirnya lapangan pekerjaannya tidak bisa mencukupi. Itu bisa jadi seperti itu.
Tapi sebaliknya, pertambahan penduduk juga bisa menjadi dampak positif kalau misalkan sang anaknya berpikir kreatif menjadi pengusaha, karena bertambahnya penduduk adalah pangsa pasar oleh para pengusaha. Nah, selain itu juga ada beberapa sebab yang bisa mempengaruhi mobilitas sosial. Yang pertama, sebab karena pendidikan ya. Orang yang mengenyam pendidikan tinggi ya, ini memiliki peluang lebih tinggi untuk melakukan mobilitas sosial ke kelas yang lebih atas ya. Yang kedua adalah kesempatan ya. Orang yang memiliki kesempatan, mau mengambil kesempatan, pasti bisa mencari peluang untuk bisa masuk ke kelas yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah modal sosial. Modal sosial di sini ya, jangan Mas dan Mbak artikan sebagai modal orang-orang sosial, bukan seperti itu. Modal sosial di sini maksudnya adalah jaringan. Makanya Mas dan Mbak mulai dari sekarang harus cari teman yang banyak, cari teman yang baik ya, yang kiranya ke depan akan bisa membantu Mas dan Mbak dalam membangun karir ke depannya ya. Kalau Mas dan Mbak teman-temannya itu baik ya, teman jaringannya banyak, pasti nanti kelak ketika Mas dan Mbak sudah selesai pendidikannya itu akan sangat membantu dalam karir Mas dan Mbak ya. Nah, ada beberapa gejala mobilitas sosial ya. Nah, gejala-gejalanya ketika di dalam masyarakat itu terjadi mobilitas sosial, kita bisa mengamatinya dari yang pertama ya, setiap masyarakat pasti menghendaki perubahan baik secara cepat maupun lambat. Yang kedua, perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan, kita kan kemarin sudah belajar tentang lembaga sosial ya, tentu akan diikuti oleh perubahan pada lembaga sosial yang lainnya. Misalkan kayak sekarang ada pandemi, ada COVID ya, lembaga kesehatan ya itu yang sangat paling terpengaruh, tapi di lembaga ekonomi juga terpengaruhi, akhirnya lembaga ekonomi juga berinovasi ya. Nah, lembaga-lembaga pendidikan juga sama terpengaruhi, hanya berinovasi, yang lain semua ikut berubah ya. Karena ketika kita analisis ini menggunakan teori struktural fungsionalnya Parsons ya, lembaga sosial itu kayak tubuh kita ini ya. Jadi semuanya memiliki fungsi dan peranan masing-masing. Kalau salah satu bagian dari tubuh kita merasakan sakit, pasti yang lainnya akan merasakan sakit juga. Begitu pula kayak lembaga sosial. Jadi kayak sekarang ya, yang bermasalah ada lembaga kesehatan, tapi semuanya terpengaruh. Itu analoginya seperti itu. Kenapa dinamakan sebagai struktural fungsional. Nah, poin yang ketiga adalah perubahan tidak bisa dibatasi pada bidang kebendaan atau bidang spiritual saja, karena keduanya saling terkait. Artinya apa? Kita tidak bisa ya hanya melihat perubahan itu dari salah satu lembaga saja, misal lembaga agama ya, spiritual saja, atau lembaga ekonomi saja, atau lembaga hukum saja, itu nggak bisa. Misal kok kenapa tingkat kenakalan remaja itu tidak bisa diselesaikan, itu bukan salahnya lembaga agama tidak bisa memberikan pendidikan agama dengan baik ya, bukan saja salahnya lembaga hukum tidak bisa menegakkan hukum dengan baik ya, atau menertibkan para remaja yang melakukan penyimpangan ya, bukan juga kesalahan dari lembaga sosial ya, tapi ini semuanya adalah satu kesatuan ya, tidak bisa kita menyalahkan salah satu lembaga. Nah, yang keempat, secara tipologi perubahan-perubahan sosial itu bisa dikategorikan sebagai proses sosial, segmentasi, perubahan struktural, dan perubahan-perubahan pada struktur kelompok. Ya, nanti kita bisa melihat kalau di daerah itu mobilitas sosialnya berjalan dengan baik dan mobilitas sosialnya adalah naik, pasti di situ terjadi suatu perkembangan masyarakat yang harmonis, yang baik, yang maju, yang positif ya. Sebaliknya, kalau misalkan masyarakat yang tinggal di satu daerah itu kok sulit banget untuk memperbaiki kualitas hidupnya atau status sosialnya, ya pasti ada beberapa hambatan-hambatan yang terjadi di daerah itu. Nah, mobilitas sosial ini akan menyebabkan konflik itu tadi ya. Misalkan ketika Omnibus Law sekarang aja ya, itu kan karena ada mobilitas sosial para pengusaha kelas menengah terus kelas bawah ya.
yang memiliki kepentingan bermacam-macam. Ini pasti akan menimbulkan yang namanya konflik. Nah, tapi dari sini pasti nanti akan terjadi yang namanya penyesuaian. Ya, ini konflik tidak akan selamanya terjadi, tapi nanti akan terjadi penyesuaian. Nah, konflik-konflik ini, konflik yang besar, ini pasti muncul karena ada konflik-konflik kecilnya. Ya, kalau di dalam mobilitas sosial, konflik paling kecil ada di konflik antar generasi. Misalkan konflik antar generasi itu tadi yang seperti saya jelaskan ya, antara orang tua dengan anaknya. Misal orang tua menginginkan anaknya menjadi guru saja, tapi si anak ngotot saya mau menjadi pengusaha, ya kan akhirnya ini akan pasti terjadi konflik antar generasi ya. Terus konflik antar kelompok sosial ya, kelompok sosial A dan kelompok sosial B, karena ingin mempertahankan nilai-nilai dan budaya yang ada di daerahnya ya. Golongan kelompok tua pengennya mempertahankan muri-muri budaya, yang muda wah budaya itu udah kuno, kita harus berubah gitu. Nah, terus ada lagi konflik antar kelas sosial. Kalau kelas sosial tadi yang saya contohkan, misal kelas sosial bawah para buruh dengan kelas sosial atas para pengusaha ya. Nah, itu tema yang akan kita diskusikan di pertemuan kali ini ya. Terima kasih Mas dan Mbak sudah menyaksikan penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Nanti kita bisa diskusikan dengan dianalisis menggunakan berbagai macam perspektif, fenomena, dan permasalahan sosial yang ada di sekitar kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.